Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris. Nama saya Hijrah. Nama saya Purnama. Nama saya Husni. Nama saya Dini Setranandini. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Nah, terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Tujuan kami datang adalah untuk melakukan wawancara terkait materi Pidgin and Creole dalam mata kuliah sosiolinguistik. Wawancara ini akan kami gunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiolinguistik sebelumnya. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara selama beberapa menit, Bapak? Sebelum mulai, bolehkah kami mengetahui nama dan pekerjaan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan sekalian dari mahasiswa Unsur Batam ini kepada kami. Sebelum saya menjelaskan diri, jadi satu kehormatan besar bagi saya pribadi melalui adik Purnama, karena kebetulan Adinda Purnama ini masih ada hubungan keluarga, satu dusun juga di komunitas satu RT. Jadi baik, kenalkan nama saya Ahmad. Saya sekarang bekerja di Desa Karamat, jadi sebagai staf desa di sana, sebagai kasih kesejahteraan sosial. Kemudian kemarin ada Purnama juga sempat tanya umurnya, saya jawab umurnya saya 40 tahun, sudah tua juga. Kemudian pekerjaan saya wira swasta, ya, pegawai swasta di kantor desa. Terima kasih, Bapak. Baik, mari kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah di daerah Mandar pernah muncul bentuk bahasa campuran antara bahasa Mandar dan bahasa Indonesia? Masih jawab ya? Iya. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan cukup bagus untuk saya pribadi mengenai munculnya bahasa campuran yang ada di khususnya di Sulbar. Memang di era di tahun 2025 ini memang bahasa daerah asli Mandar itu sudah jarang digunakan, karena mungkin dari saya tidak tahu faktor dari mana sehingga ada masuk istilahnya seperti campuran pakai bahasa Mandar sama bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu artinya tidak difokuskan lagi di bahasa Indonesianya. Jadi di sekeliling saya tuh perhatikan, kalau sementara ada yang ngobrol di masyarakat, bahkan di desa sekalipun, di kantor sekalipun, terkadang saya heran bahasa Indonesia itu dicampur sama bahasa daerah, dicampur sama bahasa Indonesia. Jadi mungkin agak apa namanya, agak enggak kasarnya risih, enggak risih juga sih, cuman kalau pun dicampur pakai bahasa Indonesia, bahasa Mandar itu misalnya di seputaran kantor, di instansi itu kayak enggak bukan tempatnya, maksudnya begitu. Kecuali kita di lingkungan yang mungkin bisa. Tapi kalau di instansi, misalnya kita masuk di kantor, misalnya kita masuk di instansi kejaksaan, misalnya di kantor bupati, kan tidak kita kan kalau kita campur, kita berhadapan sama pegawai, kita berhadapan sama staf, bahkan berhadapan sama Pak Bupati, pejabat itu kan tidak logis kan kalau kita pakai bahasa Mandar campur pakai bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah bahasa campuran
barangnya paling sekarang itu umur, sekarang udah pandang umur sekarang udah mulai dari SD sampai dewasa itu saya perhatikan sudah itu pakai campuran bahasa Mandat itu sudah kayak bahasa sehari-hari di Sulbar ini, utamanya di Karama sudah istilahnya mendarah daging itu deh. Jadi kalaupun misalnya contohnya kalau misalnya kita nggak apa-apa ya kita campur bahasa daerah ya. Jadi biasa tuh si curita loh. Kadang sama bahasa Indonesia, berapa baik langsung ditampar masuk pakai bahasa daerah kan dia. Mungkin agak kalau sekarang Dambi malah di apa istilahnya di Pak Dari iya. Nah, bisa karena sudah mulai dari anak-anak sekarang itu umur SD saya perhatikan bahaya ini. Sekali pakai bahasa Indonesia, kalau saya pribadi saya di sekolah, di lingkup sekolah kan bisa diutamakan pakai bahasa Indonesia karena alasannya begini, alasannya begini. Nah, kayak kita contohnya mahasiswa tuh, kalau misalnya kita ujian, kita melamar pekerjaan di luar Sulawesi misalnya, kalau itu bahasa Indonesia Bandar itu sudah sering digunakan. Kalau misalnya kita tes nama bahasa Mandar, nama bahasa Indonesia, lo di rumah tes tepat ada bahasa Indonesia, bahasa Mandar. Nah, mungkin di situ ada penilaian itu Pak Gugun dulu gara-gara ada campuran bahasa Mandar sama bahasa Indonesia. Apakah bahasa campuran itu mulai digunakan secara luas, termasuk oleh anak-anak atau generasi muda di sini? Nah, itu tadi saya katakan. Nah, mulai umur 7 tahun, itu sudah bahasa campuran itu sudah itu. Mungkin Ruatomi atau Mak Erang itu sudah pernah dengar di Kampung Tak. Bahkan tadi sebelum kita ke sini, ada sekolah di sini, dia pakai bahasa seperti itu. Campur bahasa Mandar, bahasa Indonesia. Maka saya bilang sama teman saya ini, coba sudah ada mahasiswa, teman-temannya Purnama disuruh. Bagus ini kita wawancara langsung. Karena sudah dipakai. Dicampur melalui bahasa Indonesia, bahasa Mandar. Bahkan sebenarnya jujur kebetulan dia pulau rumahnya. Kadang saya di kantor, biasa si Pawang kita enggak ada pulau urang tak demi si Pawang misalnya si telepon apa si campur bahasa Indonesia, bahasa Mandar. Berarti sekarang itu kan ada dulu istilahnya utamakan bahasa Indonesia, budayakan pakai bahasa Indonesia. Berarti sekarang itu sudah tidak berlaku nih. Saya tidak tahu dari mana datang ini bahasa seperti ini, siapa yang mulai dicampur aduk masuk bahasa daerah, bahasa Indonesia. Nah, saya katakan masih mata ya nih pokok, karena kedepannya akan merusak memang generasi pelanjut, pasti merusak. Karena tadi saya katakan mau mendaftar, kalau pergi ke pendaftar melamar pekerjaan ada tes wawancaranya. Si mata yang mau di Pauro bahasa Mandar, akhirnya keceplosan di situ pak pas itu bahasa apa itu pakai, bahasa apa kita pakai itu, karena sudah mendarah daging nih. Pokoknya kalau saya sekali bahasa Mandar sekali bahasa Mandar, bahasa Indonesia ki. Nah, jujur mulut sana deh, saya suka materi seperti ini. Iya betul. Jadi malu sana makanya langsung saya yakin sama dia tidak pernah oke. Karena saya tanya apa bahannya itu, ini kan mengenai campuran bahasa daerah, bahasa Indonesia. Oke, kita jalan. Ya lanjut. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Menurut Anda, apakah bahasa campuran Mandar Indonesia ini masih bisa disebut bahasa Mandar atau sudah menjadi bentuk bahasa baru?
apa? Coba pertanyaan tadi. Menurut Anda, apakah bahasa campuran Mandar Indonesia ini masih bisa disebut bahasa Mandar atau sudah menjadi bentuk bahasa baru? Kalau istilahnya bahasa ya termasuk ya jelas bahasa baru karena tidak ada dalam kamus, tidak ada dalam kamus itu bahasa campuran. Jadi bahasa Indonesia ada kamus bahasa Indonesia, Inggris ada kamus Inggrisnya, Jerman ada kamus Jermannya, Mandar pun ada kamus bahasa daerah Mandar itu. Jadi kalau saya pribadi kita akan seperti itu ya otomatis istilahnya bahasa baru itu karena sudah belum ada yang bisa terbitkan ini bukunya. Toh belum ada karena ya cocok nih bahasa baru nih. Mungkin sudah seperti itu jawaban saya kalau saya ditanya seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah bahasa campuran ini memiliki ciri khas tersendiri seperti kosakata atau cara berbicara yang berbeda dari bahasa Mandar asli? Kalau dibilang Mandar, kadang-kadang ada masuk di situ bait-baitnya juga atau apa istilahnya itu. Kadang ada masuk istilah Mandar asli, kadang bahasa sekarang. Kalau saya perhatikan itu memang tapi kalau untuk ya anak-anak yang masih umur di bawah itu ya kita pasti paham maksudnya. Tapi kalau untuk kayak kita ini dewasa memang ada kita kadang-kadang masuk itu bahasa Mandar asli, kadang ada masuk. Ya. Selanjutnya, jika campuran ini terus digunakan oleh generasi berikutnya, apakah bisa berkembang menjadi bahasa baru seperti beliau? Kalaupun nanti karena sudah ini bahasa campuran daerah Indonesia sudah seringkali digunakan bahkan di tempat umum, di instansi. Kadang-kadang memang di instansi juga karena saya sudah banyak keluar di kabupaten, di instansi tadi, di kantor-kantor daerah itu banyak sekali memang biar pegawai itu pakai bahasa seperti itu juga. Jadi kalau untuk diistilahkan apa namanya itu bahasa iya mungkin belum bisa saya jelaskan lebih detail gitu. Pertanyaan terakhir, apakah penggunaan bahasa campuran memengaruhi kemampuan masyarakat dalam berbahasa Mandar asli? Iya, kenapa? Apakah penggunaan bahasa campuran memengaruhi kemampuan masyarakat dalam berbahasa Mandar asli? Kalau untuk pakai bahasa Mandar asli, ya jelas ada pengaruh, di dalamnya karena yang bisa untuk bahasa daerah Mandar asli itu orang-orang tua kita dulu, ya, orang-orang kita. Bahkan saya sendiri pun kalau biasa berdialog sama orang-orang tua kita yang masih hidup sampai sekarang, kadang dia sempat mengeluarkan kata-kata bahasa Mandar asli itu pun saya tidak paham, apalagi anak-anak sekarang tidak mungkin paham itu. Saya sudah sudah dewasa umur 40 tahun, kadang kayak beliau nih kayak ini beliau kebetulan ada di samping saya, beliau pernah ini pakai bahasa Mandar asli itu saya tidak tahu artinya itu. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk campuran daerah Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Indonesia ini bawa ke daerah Mandar, ke bahasa daerah maksudnya toh. Tapi kalau untuk kita mau pakai bahasa daerah asli Mandar, belum
ada belum masih segelintir orang yang tahu masih ya, sedikit dia yang tahu juga untuk bahasa Mandar aslinya. Oke, seperti itu deh. Terima kasih. Ya. Bapak. Ya, bagus ya. Bagus. Bapak. Sudah nih. Tambahnya? Tambah itu Jadi Gue depan ya. oh ya ada 15 menit tahu ya. Dah, mau saya jamur ya. Tanggal mah ini mau jelaskan. Kesimpulannya. Apa? Kesimpulannya. Ya, kamu pakai dari pasimpul kangi. Jadi kesimpulannya. Kayak kabin. Kamu masih tahu mana kesimpulannya? Baru kuliah juga tuh. Ini pertama tidak diperkenalkan nama. Sudah ya dibuatkan. Iya, mau buat kampanye mana rambalu Pak Edit. Iya. Yang penting kan jam banding jelas mak jelas Pak ini narasumber toh. Ya. Ya, baca saja. In conclusion, Bahasa Inggris. berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai fenomena bahasa campuran antara bahasa Mandar dan bahasa Indonesia di masyarakat Mandar, dapat disimpulkan bahwa bentuk campuran ini memang nyata dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Iya, betul. Bahasa campuran ini memiliki ciri khas tersendiri seperti penggabungan kosakata Mandar dengan struktur bahasa Indonesia serta nada bicara yang lebih santai atau ekspresif. Penggunaan bahasa ini tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi juga digunakan oleh berbagai kelompok usia, termasuk generasi muda. Dengan terus meluasnya penggunaan dan pewarisan bahasa ini, ada kemungkinan besar bahwa bentuk campuran ini dapat berkembang menjadi bahasa baru seperti Kroel di masa depan. Oleh karena itu, campuran ini dapat berkembang menjadi bahasa baru seperti Kroel di masa depan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi bukti hidup dinamika bahasa dalam masyarakat yang multibahasa dan penting untuk dikaji lebih lanjut dalam ranah sosiolinguistik. Oke, demikian hasil wawancara dan analisis yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan bahasa di masyarakat Mandar dalam konteks Pidgin and Crow language. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Cukup baik. Terima kasih banyak adik-adik sekalian sudah mempercayakan kepada kami untuk menjadikan sebagai orang pada hari ini. Mudah-mudahan apa hasil ataupun inti daripada hasil wawancara kita pada hari bisa tentunya menjadi acuan di kampus kita atau menjadi pedoman untuk lebih terdepan lagi supaya untuk penggunaan bahasa Indonesia itu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ke teman-teman mahasiswa. Karena kalaupun ada bahasa campuran mungkin sebatas di situ saja kita seperti ini atau tidak seperti itu. Tapi kalaupun kita sudah masuk di lebih ke dalam, maksudnya kita sementara di pelajaran jadi usahakan kita tetap budayakan sampai masa Indonesia ya. Karena memang kita kan negara Indonesia, jadi harus dibudayakan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa campuran. Itu kalau formalnya masih campur formal. Adapun non formalnya kita seperti itu seperti itu bisa apa-apa kita sering kemas kalau kita formal ya, sebisa mungkin harapan saya budayakanlah untuk tetap pakai bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber untuk wawancara kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahannya atau yang pokoknya kesalahan yang kita buat. Terima kasih banyak. Saya tutup.